Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom dan salam sejahtera. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang kasih setia dan kemurahannya masih terus menyertai dan memimpin kehidupan kita sampai pada hari ini. Dan kiranya Tuhan terus menopang dan menuntun kita pada hari-hari kehidupan kita di masa-masa mendatang. Pesan pastoral pada hari ini diambil dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kitab Imamat, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan sebagai berikut. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, teks firman Tuhan yang baru kita baca tadi, pada hari-hari ini sudah sering dilupakan oleh orang banyak. Dan bahkan ada yang menganggapnya tidak lagi relevan bagi sebagian besar orang Kristen pada hari ini. Namun saya melihat bahwa firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab tentu masih relevan sampai kapanpun, termasuk juga dengan kondisi pada zaman ini. Dan tentunya kita harus dapat mengerti makna dan aplikasinya sesuai dengan konteks pada saat ini. Nah, dalam teks firman Tuhan yang tadi kita bacakan, pada ayat ke-8 sampai 9 dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Harun agar Harun dan anak-anaknya tidak minum anggur atau minuman keras, atau juga bisa kita mengerti sebagai minuman beralkohol sebelum masuk ke dalam kemah pertemuan. Menarik, setahu saya di Indonesia atau bahkan di Singapura, rasa-rasanya tidak ada gereja yang punya peraturan seperti ini. Mungkin kalau ini diberlakukan di negara-negara yang memiliki musim dingin, cukup masuk akal. Toh, di sana mereka minum anggur pun masih bisa dilakukan untuk menghangatkan badan. Tapi kalau kita perhatikan dengan cermat, sesungguhnya apa yang diinginkan Tuhan bukanlah sekedar tidak minum anggur dan minuman keras lainnya, tetapi dalam arti luas adalah menjaga kekudusan sebelum melakukan pelayanan bagi Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 10, di mana dikatakan bahwa Tuhan ingin agar Harun dan anak-anaknya, mereka-mereka yang dikhususkan melayani Tuhan dalam kemah pertemuan, dapat mengetahui dan membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang najis dan yang tidak najis. Hal ini terutama terkait kenyataan bahwa mereka akan melayani Tuhan yang kudus, sehingga mereka yang dikhususkan untuk melayaninya ini tentu juga harus menjaga kekudusan agar mereka dapat dilayakkan di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14b, "Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Nah, hal ini berarti bahwa pantangan Harun dan anak-anaknya sebelum melayani Tuhan sebetulnya bukan hanya soal minuman keras, tetapi juga hal-hal lainnya yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Pada intinya, Tuhan ingin agar Harun dan anak-anaknya menjaga diri mereka sebelum mereka melayani Tuhan, sebelum mereka menggunakan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan tidak hanya cukup sampai di situ. Tuhan juga menghendaki Harun untuk mengajarkan prinsip atau ketetapan ini kepada orang-orang Israel, sehingga mereka atau orang-orang Israel mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi tidak hanya terbatas kepada Harun dan keluarganya saja, tapi juga dipahami oleh seluruh bangsa Israel. Coba kita bayangkan,
Misalnya, kita diundang oleh Presiden Singapura untuk bertemu dengan beliau di istana. Apa yang kita akan lakukan? Apakah kita akan datang dengan pakaian yang kumal dan kucel? Atau apakah kita akan datang dengan kondisi belum mandi selama 3 hari? Sungguh tidak mungkin, bukan? Pasti kita akan memakai pakaian yang terbaik, menyisir rambut kita agar kelihatan rapi, atau mungkin bahkan pergi ke salon terlebih dahulu agar terlihat lebih ganteng atau lebih cantik dari biasanya. Nah, jika untuk bertemu dengan manusia saja kita sampai melakukan hal-hal seperti itu, kenapa jika untuk menghadap Tuhan kita tidak mau menyiapkan diri kita dan menjaga kekudusan? Pada konteks zaman itu, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, menghormati hadirat dan kekudusan Tuhan, hukumannya seperti tertulis dalam ayat 9b tadi adalah mati. Dalam pasal 10 ini, kalau kita lihat pada bagian awal, yaitu pada ayat 1 dan 2, ada nama Nadab dan Abihu di situ. Lengkapnya seperti ini. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Nadab dan Abihu ini adalah anak-anak Harun. Keduanya mati seketika, karena mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan dengan cara membawa api yang asing ke dalam kemah pertemuan. Dalam bagian lain di Perjanjian Lama, dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 10, kita bisa melihat bagaimana Miriam kena kusta ketika dia berani mengata-ngatai Musa di hadapan Tuhan. Atau dalam kitab 2 Tawarikh 26 ayat 19, Raja Uzia berani tidak menghormati Tuhan dengan membakar ukupan yang seharusnya dilakukan oleh imam, sehingga Tuhan pun memberikan penyakit kusta kepadanya. Dalam kondisi yang kedua, situasi ini baik Miriam maupun Raja Uzia, mungkin memang Tuhan tidak langsung membunuh mereka, tetapi dia memilih untuk memberikan penyakit kusta dan masih memberikan kesempatan kedua. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan kita pada hari ini? Semua kita mungkin memiliki keinginan yang besar, keinginan yang menggebu-gebu untuk memberikan diri kita melayani Tuhan. Namun sadarkah kita, tahukah kita, ketika kita melayani Tuhan, sudahkah kita menjaga kekudusan kita? Menjaga kekudusan bukan berarti hanya menjauhkan diri dari dosa-dosa kita. Ya, tentu itu harus kita lakukan. Tapi juga mempersiapkan pelayanan kita dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Melalaikan mempersiapkan pekerjaan Tuhan juga bisa berarti kita tidak menguduskan diri untuk melayani Tuhan. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan dapat berkhotbah dengan baik jika dia tidak mempersiapkan khotbahnya lebih dulu? Bagaimana mungkin tim musik bisa memainkan musik dengan indah jika mereka tidak pernah berlatih sebelumnya? Mari kita semua menjaga kekudusan kita sebelum kita melayani Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah berfirman, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Amin.